Dalam perjalanan menuju ruangan akademi, Alto menjadi pusat perhatian ketika berjalan dengan familiarnya Vermeil. Di mana para murid begitu terpana melihat sosok cantik Vermeil dalam berpakaian. Lalu Alto berbicara pada Vermeil untuk tidak melakukan hal apapun, agar tidak menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba, salah satu murid berteriak ada familiar tertinggi, dan berkata ada seekor naga yang lepas. Naga itu akan menyerang Alto dan Vermeil, akan tetapi dengan mudahnya Vermeil melempar naga tersebut jauh ke atas langit. Di aula gedung Akademi Sihir Ortigia, seorang kepala akademi memberikan ucapan selamat kepada para muridnya atas kenaikan kelas. Di sini Alto melirik teman-temannya dari kiri ke kanan, di mana teman-temannya Alto melihat payudara Vermeil yang besar. Tampak teman-temannya merasa keheranan, melihat familiarnya Alto yaitu Vermeil, yang belum pernah muncul selama di akademi. Hal itu membuat Alto tertunduk malu. Setelah selesai acara, Alto bersama Vermeil berjalan menuju ke ruang di mana saat itu Lilia memanggil Alto. Lilia mengatakan semua orang membicarakannya, kabarnya ada adik kelas dan pacar anehnya melemparkan naga yang sedang mengamuk. Di sini Lilia menyalahkan Vermeil di mana setelah muncul dirinya menjadi kacau. Di dalam ruang kelas seorang ibu guru memberikan ucapan selamat atas kenaikan kelasnya. Dan berkata familiar adalah makhluk yang sederhana. Jika kalian memperlakukan mereka dengan cinta dan kasih sayang, mereka akan menjadi rekan yang tak tergantikan. Tapi, jika cintanya tidak tulus, mereka akan menggunakan taring dan cakarnya untuk mencabik kalian. Alto, Vermeil dan Lilia akan pulang. Tampak kakak kelas berteriak dan berkata, "Tak salah lagi, wanita itu. Jadi kau si adik kelas yang sering dibicarakan itu. Aku adalah Rex, seorang Dragon Rider, ku dengar tadi kau telah mengganggu anak buahku." Sontak, Alto dan Lilia kaget mendengar namanya. Mereka pun bertanya, "Siapa yang sudah mengganggu? Jangan pura-pura bodoh, tadi pagi kau sudah menghajar nagaku." Lalu Vermeil bertanya, "Apa itu Dragon Rider?" Dragon Rider adalah sekelompok penyihir yang memiliki familiar naga. Jadi mereka berkeliling dengan familiar kuat dan memamerkan kekuatannya. "Aku harus hati-hati," ucap Vermeil. Rex merasa tertantang mendengar ucapan tersebut. "Kau pasti memakai tipuan untuk mengalahkan naga itu, karena kau sama sekali tak terlihat kuat." Vermeil pun menjawab, "Dan kau cuma bocah kecil yang tak tahu apa-apa di dunia ini." Kemudian Rex memanggil familiarnya Tyrannosuke dan menyerang mereka. Dengan tenang Vermeil memeluk Alto dan berkata, "Ku kembalikan energi mana yang kau berikan padaku lewat ciuman." Rex pun kalah dengan satu serangan kristal dari mana emas. Di asrama Alto berkeluh kesal kepada Vermeil. "Sekarang kau paham, kalau terus menarik perhatian, nanti kita yang akan mendapatkan masalah." Vermeil menjawab, "Apa salahnya, yang penting semuanya sudah selesai." Di masa depan Alto menginginkan menjadi penyihir yang hebat. Penyihir di negara ini terbagi menjadi 4 peringkat. Peringkat emas, peringkat perak, peringkat perunggu dan penyihir pemula seperti kami. Mendapatkan sertifikasi perunggu sendiri sudah cukup sulit. Dan hanya beberapa orang dari akademi yang akan naik menjadi peringkat perak. Jadi Alto ingin menjadi salah satu dari peringkat emas itu, ucap Vermeil. "Sebenarnya aku ingin menjadi penyihir yang lebih baik dari mereka, di mana ada peringkat khusus yang diberikan raja pada para penyihir yang paling elit, di antaranya penyihir emas."
di mana mereka telah melakukan kontribusi besar terhadap ilmu sihir. Aku menginginkan peringkat platinum. Vermeil pun memeluk Alto dan berkata, "Tenang saja, aku akan memastikan mimpimu menjadi nyata." Pagi hari pun cerah, Marx dan Cheryl menyapa Alto. Mereka berdua adalah teman satu kelas. Marx berkata, "Aku mendengar bahwa kau telah menang melawan seorang kakak kelas. Rivalku memang luar biasa." Seorang pak guru berkata, "Kebetulan sekali sedang berkumpul. Kepala akademi ingin berbicara dengan kalian. Kalian terlihat seperti murid hebat di kelas. Alasan kenapa aku memanggil kalian adalah untuk memilih menjadi perwakilan murid di kelas 2. Di mana hanya ada satu perwakilan murid saja dari kalian. Maka dari itu, aku ingin memberikan kalian sebuah ujian khusus, yaitu mendapatkan bunga peri sebelum pukul 6 sore. Bunga peri ini sangat langka dan sering digunakan untuk membuat obat." Kemudian mereka mencari bunga peri di hutan, dan Marx berkata hanya ada satu bunga peri yang mekar di hutan ini. Itu berarti, siapapun yang tercepat akan menjadi perwakilan murid di kelas 2. Alto dan Lilia menemukan bunga perinya di atas tebing yang dijaga oleh anjing besar bernama Cerberus. Mereka pun berpikir bagaimana cara melewatinya. Lilia pun mengeluarkan obat sihir di dalam saku bajunya dan meminumnya, kemudian Lilia menjadi tak kasat mata. Lilia pun berjalan menuju tebing tersebut. Vermeil mengingatkan Alto, bahwa kalau kau membiarkannya pergi kau akan kalah. Alto pun tersadar dan berkata, "Vermeil, kemarin itu kekuatan apa? Itu cuma energi mana yang telah kau berikan padaku sebelumnya, aku hanya memperkuatnya dan mengembalikannya padamu." Kemudian Vermeil menarik Alto dan menciumnya untuk menghisap energi mana. Ketika Lilia hendak diserang oleh anjing besar, Alto memberikan serangan ledakan, dan anjing besar tersebut berlari ke arahnya. Dan Alto berteriak, "Lilia, cepat ambil bunga perinya." Di saat anjing besar mendekati Alto, Vermeil pun memberikan sebuah serangan yang cukup kuat, dan berhasil mengalahkan anjing besar itu. Bunga peri tersebut sudah diambil Lilia di atas tebing dan berjalan ke arah Alto ingin memberikan bunganya, akan tetapi bunga tersebut terbang dan tertiup angin dan ditemukan oleh Cheryl. Mereka pun kembali ke akademi dan Cheryl pun menjadi perwakilan murid kelas 2, dengan mendapatkan pin dari kepala akademia. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton Kinsou no Vermeil episode 2 di Quyanime. Mimin ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe gratis kok.